Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syed Yusuf. Kalau di video sebelumnya sudah kita bahas tentang wirausaha secara umum, dan sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Namun sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sebelahnya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Baik, kita mulai di bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Oke, kita dari pengertian pasar lokal dulu. Pasar lokal yaitu pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Nah, apa itu pasar sasaran? Pasar sasaran yaitu kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda pula. Kebutuhan dan keinginan dari suatu daerah itu bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kebutuhan itu bisa dipengaruhi oleh pertama, kondisi lingkungan, kegiatan masyarakat, kebiasaan, atau budaya. Nah, selain kebutuhan, pasar sasaran juga memiliki keinginan. Keinginan untuk memiliki produk pada umumnya muncul dari gaya hidup dan selera. Oke, next. Yang kita bahas adalah sumber daya. Nah, dalam melakukan wirausaha atau usaha, itu pasti ada sumber daya. Nah, di sini ada beberapa macam sumber daya. Yang pertama, bahan baku atau material. Kemudian yang kedua, teknik dan alat. Dan yang terakhir adalah skill atau keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal itu dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan itu ada 4. Pertama, teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk atau konsumennya, material atau bahan, teknik pembuatan, nilai estetis atau nilai keindahan, dan yang pasti harga jual. Kemudian di slide kali ini saya tampilkan satu bagan atau ilustrasi mengenai beberapa hal yang berpengaruh dalam perancangan produk. Yang pertama, fungsi produk. Nah, jadi dalam merancang suatu produk, itu kita harus memikirkan fungsinya apa. Kemudian, pengguna produk atau konsumen, atau yang menggunakan produk. Jadi kita juga harus pertimbangkan konsumen kita seperti apa, usianya berapa, kesukaannya apa, dan lain-lain. Kemudian material atau bahan. Nah, dalam merancang suatu produk, kita juga harus mempertimbangkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat produk tersebut. Kemudian lagi, teknik atau pembuatan. Nah, sesudah kita mempertimbangkan bahan apa yang akan kita gunakan, maka hal yang kita perhatikan selanjutnya adalah teknik apa yang akan kita terapkan nanti dalam membuat produk tersebut. Kemudian nilai estetis. Nah, nilai estetis atau nilai keindahan. Jadi tidak hanya mempertimbangkan fungsinya apa, bahannya apa, tapi kita juga harus mempertimbangkan nilai keindahan dari suatu produk tersebut. Dan yang terakhir, harga jual. Nah, pasti ini adalah hal yang kita perlu pertimbangkan juga. Dari bahannya apa, tekniknya seperti apa, kesulitannya seperti apa, maka dapat kita tampilkan atau dapat kita kalkulasikan berapa harga jual produk tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Dalam merancang suatu produk, itu kita harus melewati beberapa tahapan atau proses. Dari mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming, kemudian rasionalisasi,
kemudian prototyping atau membuat model atau membuat sketsa, dan yang terakhir adalah menentukan desain akhir. Baik, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari mencari ide produk dengan curah pendapat. Pada proses brainstorming atau curah pendapat ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Nah, jadi apabila kalian itu punya ide-ide, apapun idenya, baik itu kalian atau teman-teman kalian, silahkan munculkan idenya, jangan takut. Dan jangan lupa, ide tersebut tuangkan ke dalam sketsa. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam menuangkan atau mencari ide produk jangan ada perasaan takut salah. Artinya apa? Andai kata ide yang dikeluarkan adalah yang tidak masuk akal sekalipun, tetap jangan dipermasalahkan. Tetap diperhitungkan saja. Tuangkan ke dalam sketsa. Kemudian yang keempat, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan juga jangan lupa mencatat setiap ide yang sudah muncul. Oke, tahap atau proses yang kedua yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis seperti bagaimana menggunakan produk tersebut, cocokkah material yang ada dengan produk yang bakal dibuat, memungkinkankah memproduksi barang dengan teknik pembuatan yang ada? Kemudian ukuran, apakah sesuai sudah dengan produk tersebut agar mudah digunakan oleh konsumen? Kemudian sketsa produk yang ada, apakah memungkinkan untuk dibuat? Nah, jadi di tahapan ini, di proses rasionalisasi ini adalah tahapan di mana kita memikirkan apakah semua yang sudah kita rencanakan itu sudah cocok, atau apakah sudah logis. Misalkan bahan-bahan yang kita buat itu cocokkah atau logiskah sudah? Teknik-teknik yang bakal kita terapkan sesuaikah sudah? Nah, jadi itu yang dinamakan tahap rasionalisasi. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga atau proses yang ketiga yaitu prototyping atau membuat model. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di proses yang pertama yaitu merancang ide dan diterangkan ke dalam sketsa. Di bagian yang ketiga ini adalah kita juga akan menerapkan ide tersebut ke dalam sketsa. Cuman bedanya adalah sketsa di sini dalam bentuk format 3 dimensi, yaitu studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya ataupun bukan material sebenarnya. Maksud dari material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Sekarang kita sudah sampai di bagian tahapan ataupun proses yang terakhir, yaitu penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi ataupun evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik ataupun feedback yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Oke, demikian video book mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab 1 semester 1 untuk siswa kelas 12 di bagian A dan B dalam perencanaan dan perancangan dan produksi usaha kerajinan untuk pasar lokal. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.